Kita lihat, perhatikan, pelayanan anak manusia yang kedua. Ingat, 3 pelayanan anak manusia. Pelayanan anak manusia yang kedua adalah dimulai di timur. Amin. Dan diakhiri dengan gempa bumi yang dahsyat. Amin. Dan kemudian kebangkitan orang-orang kudus perjanjian lama. Dan kemudian mereka masuk ke dalam pengangkatan. Maka pelayanan anak manusia yang ketiga adalah di barat. Amin. Dan diakhiri dengan gempa bumi yang dahsyat juga. Dan kemudian kebangkitan orang-orang kudus. Dan kemudian yang mati diubahkan dalam sekejap. Amin. Dan di dalam pelayanan anak manusia yang kedua, Tuhan Yesus Kristus, maka Anda melihat mempelai wanita masih di dalam Dia. Sehingga Anda tidak melihat pengubahan tubuh. Anda melihat kebangkitan orang-orang kudus. Tetapi dalam pelayanan anak manusia yang terakhir, yang ketiga, Anda melihat mempelai wanita sudah dimanifestasikan. Amin. Sehingga Anda bisa melihat bahwa Kristus harus menyelesaikan pelayanan anak manusia yang ketiga bersama dengan mempelai wanita. Amin. Sehingga Anda bisa melihat Kristus berbagi pelayanan dengan mempelai wanitanya. Yang pada prinsipnya adalah Dia sendiri yang mengerjakan, tetapi Dia di dalam topeng mempelai wanitanya. Tapi di dalam pelayanan Dia yang kedua, semuanya di dalam Dia. Sebab Dia adalah kepenuhan kealahan secara tubuh jasmania. Hanya manusia tunggal pada waktu itu. Amin. Semuanya dikerjakan oleh Dia. Seruan, suara, amin, dan sangkakala ada pada Dia. Maka sekarang Anda melihat di akhir zaman, seruan nabi, suara mempelai wanita, sangkakala dalam bentuk Yahudi. Amin. Dan sangkakala adalah suara Allah yang sama. Dan ketiganya dikerjakan oleh Kristus. Kristus di dalam nabi, dan sekarang Kristus di dalam mempelai wanitanya. Amin. Haleluya. Maka Anda melihat pesan yang sama yang sekarang dulunya disampaikan oleh Kristus dan yang diterima oleh para rasul. Rasul-rasul adalah Yahudi. Maka sesuai dengan Alkitab, Yahudi menolak Injil, maka Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa kafir. Maka dari Yahudi kepada bangsa-bangsa kafir. Amin. Dan itulah Injil yang sama. Dan semua rasullah Yahudi. Dan sekarang misteri tentang penebusan, pemeteraian ini sekarang berada di akhir zaman. Dan dijanjikan di akhir zaman bahwa akhir dari zaman Pentakosta atau Laodikia akan tampil Raja Wali. Maleakhi 4, seorang nabi akan tampil dengan sebuah pelayanan restorasi. Dan untuk memanggil mempelai wanita dengan sebuah seruan, itu adalah ketujuh guru keluar dari mulutnya, mengumpulkan mempelai wanita, mengeluarkan mempelai wanita dari tradisi Pentakosta. Amin. Dari tradisi Pentakosta karismatik, dari Laodikia, sehingga Anda masuk ke dalam zaman mempelai wanita. Amin. Dan misteri, haleluya, misteri penebusan Kristus ialah misteri Allah yang disingkapkan. Satu misteri, Kristus sendiri. Amin. Dan Kristus adalah tema utama dari keseluruhan kitab suci. Kristus adalah pewahyuan yang sepenuhnya dari Alkitab ini sendiri.
Amin. Dari Kejadian sampai Wahyu. Haleluya. Dan Alkitab dituliskan oleh orang-orang Yahudi. Tapi di akhir zaman, seorang manusia nabi bangsa kafir memegang tulisan orang Yahudi dan menafsirkannya bagi mempelai wanita bangsa kafir. Haleluya. Maka sekarang mempelai wanita sedang memanifestasikan nas-nas kitab suci yang berbicara tentang dirinya. Siapa dirinya? Mempelai wanita. Dari Kejadian sampai Wahyu. Amin. Maka Anda akan melihat komplitnya Kejadian sampai Wahyu menjadi sebuah realita di dalam Kristus, di dalam mempelai wanitanya. Dan sekarang Injil yang sama yang dulunya ditulis oleh Yahudi sekarang sedang dimanifestasikan oleh mempelai wanita bangsa kafir. Amin. Ini di dalam Anda. Haleluya. Dan keluar dari mulut Anda adalah tulisan orang Yahudi yang menjadi hidup. Amin. Haleluya. Maka apa yang terjadi? Tiba waktunya tulisan orang Yahudi yang sudah ditafsirkan oleh bangsa kafir, maka Injil yang sama akan pergi ke Yahudi. Dari Yahudi ke bangsa kafir, dari bangsa kafir ke Yahudi. Injil yang sama, pesan yang sama yang sedang kita dengar. Amin. Dan harus keluar dari mulut manusia. Dan itu adalah kelompok mempelai wanita. Amin. Kelompok yang terakhir, yang tersisa, yang tidak mati, tapi yang hidup dan yang sedang berjalan, yang sedang melayani sang raja tuannya. Amin. Maka Anda melihat Injil yang sama dan Injillah sangkakala. Betul? Maka Injil yang sama sangkakala akan diterima oleh dua utusan. Itulah sebabnya Brother Branham mengatakan di metra yang keempat, tunggu sampai ketujuh guru akan dikumandangkan oleh kelompok tersebut. Dan mereka adalah orang-orang yang bisa menutup langit dan mengganggu alam dari mulut mereka. Dan siapa yang dimaksudkan? Musa dan Elia. Amin. Jadi Injil yang sama yang sedang Anda ucapkan akan sampai ke Musa dan Elia. Dan Musa dan Elia akan menangkap misteri ini. Ketujuh guru akan ditangkap oleh mereka. Amin. Glory. Dan mereka mengumandangkan ketujuh guru. Dan apa tujuh guru? Mengumpulkan mempelai wanita. Dan apa tujuh guru melalui pelayanan Musa dan Elia? Mengumpulkan, memetraikan 144.000. Amin. Injil yang sama, suara Allah yang sama, pesan yang sama, tidak berbeda. Dan mereka semua 144.000 satu demi satu akan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus akan memenuhi mereka. Dan untuk mengerti Kejadian sampai Wahyu, orang Yahudi tidak butuh waktu yang lama. Kenapa? Karena yang menulis Alkitab adalah orang Yahudi. Dan sekarang Yahudi, tulisan Yahudi dibaca oleh Yahudi asli. Maka mereka menangkap betul apa yang dimaksudkan oleh Paulus tentang misteri. Amin. Mereka bisa membaca karena mereka punya spirit yang sama, mereka punya naluri yang sama, mereka punya budaya yang sama. Semua yang menulis Alkitab adalah orang Yahudi. Itulah sebabnya kegagalan bangsa kafir adalah karena mereka membaca kitabnya orang Yahudi tapi dengan konsep kekafiran. Amin.